Ya, pemirsa, revisi Undang-Undang Minerba ini merupakan warisan dari dua periode sebelumnya, gagal dibahas tahun lalu, carry over di periode yang baru. Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang tambang, mineral, dan batu bara ini akan kembali didorong oleh DPR baru, yaitu periode 2019-2024. Targetnya pada awal Januari 2020 akan dibawa ke sidang paripurna DPR dan targetnya akan selesai pada bulan Juli ataupun Agustus 2020. Apa saja pertimbangan revisi dan juga poin penting yang ingin direvisi dalam Undang-Undang Minerba? Kami akan hadirkan beberapa poinnya untuk Anda. Kita lihat dulu revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini sebetulnya sudah memakan waktu yang cukup lama dibahas, tapi tidak ada kemajuan. Sejak ada inisiatif dari DPR tahun 2016, kemudian inisiatif datang dari pemerintah tahun 2017, sampai pada tahun ini baru saja selesai daftar inventarisasi masalah pada bulan September kemarin dan diserahkan kepada DPR. Nah, pertimbangan apa revisi Undang-Undang Minerba ini harus dilakukan? Yang pertama terkait dengan kepastian hukum, perpanjangan kontrak, kemudian definisi waktu usaha dalam undang-undang dan kontrak ini belum jelas. Kemudian realisasi peralihan kontrak karya ke IUP atau izin usaha pertambangan ini tidak berjalan mulus. Jadi sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini sebetulnya yang berlaku ini adalah skema kontrak karya, artinya posisi pemerintah dan pengusaha tambang ini adalah sama. Kemudian beralih ke skema izin usaha pertambangan, artinya pemerintah yang punya wewenang untuk memberikan izin kepada pengusaha pertambangan. Namun ini belum berjalan karena selama ini maskapai pertambangan masih berdalih bahwa kontrak karyanya belum selesai dan juga masih berpegang pada skema kontrak karya. Nah, ini yang akan diperjelas dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini. Kemudian ada juga salah satu target yang ingin didorong adalah hilirisasi produk pertambangan. Kita lihat berikutnya adalah PKP 2B yang akan berakhir 2020 atau sampai dengan 2025, yaitu perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara. Ini ada 7 perusahaan yang menanti bagaimana nasib operasional mereka ketika izin ini selesai, bervariasi dari 2020 hingga 2025. Nah, sebetulnya ada beberapa fokus yang akan dibahas dalam revisi Undang-Undang Minerba ini. Total ada 13 fokus, 6 datang dari pemerintah. Di antaranya ini adalah terkait dengan permasalahan antar sektor yang harus diselesaikan, kemudian penguatan konsep wilayah pertambangan dan juga pengaturan khusus mengenai izin pengusahaan batuan. Kemudian usulan pemerintah yang lain adalah mendorong bagaimana peningkatan eksplorasi untuk bisa menemukan deposit minerba. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi nasional. Lalu juga memperkuat kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah minerba. Artinya Indonesia jangan terjebak dalam rantai sumber daya alam dunia hanya sebagai penghasil sumber daya alam. Lalu berikutnya ini adalah daftar inventaris masalah yang sudah diserahkan pada saat September 2009. Ada 938 poin total daftar inventaris masalah yang akan dibahas nanti. Kesepakatannya adalah dilanjutkan di periode yang baru 2019 hingga 2024. Targetnya yaitu pada awal Januari nanti akan mulai dibahas dan diharapkan bisa selesai pada bulan Juli hingga Agustus 2020. Nah, ini adalah beberapa rencana revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Di antaranya yaitu bagaimana penetapan batasan nilai investasi asing ini akan diatur, kemudian pengalihan saham yang tidak terdaftar di BEI, dilarang alihkan saham ke pihak lain tanpa persetujuan menteri ataupun gubernur. Kemudian yang tercatat di BEI ini akan bisa menggunakan skema pasar. Kita lihat berikutnya, pemegang IUP atau izin usaha pertambangan dan IUPK operasi produksi ini wajib untuk membayar dana ketahanan cadangan minerba untuk eksplorasi cadangan yang baru. Ini ketentuan yang akan juga dibahas. Lalu kebijakan atas kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri ini sepenuhnya menjadi wewenang oleh pemerintah.
Lalu yang terakhir ini adalah penghapusan pasal 112 ayat 3 dan 4. Bunyinya adalah terkait dengan divestasi dari investor asing ini ditawarkan kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Itulah beberapa poin yang nantinya akan dibahas. Kita akan tunggu seperti apa. Apakah akan ada kemajuan terkait dengan RUU Minerba karena ini kaitannya dengan kepentingan bangsa dan negara.